Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kitab Yakobus ini ditulis kepada 12 suku Israel yang berada di pembuangan atau di perantauan. Kitab ini terkenal di bagian Alkitab. Kalau kita baca Alkitab, Perjanjian Lama itu terdiri dari berapa kitab, Perjanjian Baru itu terdiri dari berapa kitab, dan di dalam Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama itu dibagi klasifikasinya tentang isi dan makna dari sebuah kitab. Dan ini tidak asing bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Sebelum memulai khotbah saya ingin bertanya, kalau Yakobus itu termasuk dalam kitab apa? Semua kita tahu bahwa bacaan ini ada dalam Perjanjian Baru. Perjanjian Baru itu terbagi atas berapa bagian? Saya kasih contoh bocoran yang kita kenal 4 kitab pertama itu Injil. Bagian kedua mana? Renox Patiplohi. So CD pasti tahu. Ya, Renox di atas silakan. Surat Yakobus itu termasuk surat apa? Kalau yang kita kenal dengan nama Katolike Epistole, surat-surat Van Harling, Leandro, surat-surat am, surat-surat yang bersifat umum, yang disampaikan kepada orang banyak. Dan oleh sebab itu latar belakang kitab ini dituliskan kepada 12 suku yang ada di perantauan dengan maksud apa? Menjadi tanda ingat bagi mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus, kalau nats pembimbing kita katakan, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan saat ini cukup tegas, mau mengingatkan Bapak Ibu Saudara dan saya bahwa apa kegunaan dari Alkitab itu, dari mendengar firman Tuhan itu bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Masih ingat khotbah minggu lalu? Apa manfaat Alkitab? Saya ingin bertanya lagi, bagi yang baru-baru katekisasi, Esther Panekenan, apa manfaat Alkitab? Alkitab itu terdiri dari 2 kata, yaitu al dan katop. Al itu di atas, katop itu kitab. Jadi pengertian Alkitab itu kitab di atas segala kitab. Tapi apa manfaat kitab di atas segala kitab itu bagi Bapak Ibu Saudara dan saya? Minggu lalu berbicara tentang itu. Alkitab itu berfungsi untuk, ada yang tahu? Intan. Intan une putih. Alkitab bermanfaat untuk, tidak ada yang tahu. Bapak Ibu, ada yang pengasuh? Ya, kakak pengasuh bata. Ya. Bapak Ibu majelis, kemarin baru bicara nih. Alkitab itu coba Bapak Ibu baca di 2 Timotius 3. Apa manfaat Alkitab? Alkitab itu bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki diri.
Saya kasih contoh dua itu saja. Jadi mau sambungi sampai di mana dosa kita pun, ketika Alkitab buka, dapat di situ itulah dosa dan salah kita yang harus kita perbaiki, yang harus kita lihat. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau hari ini Yakobus mau bilang bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, apa gunanya Alkitab itu, maka harus dilakukan dalam kehidupan saudara dan saya, bukan sebatas kita mendengar. Dia memulai tulisannya dengan cepat mendengar dan lambat berkata-kata. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ini kelemahan kita orang percaya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Kenapa Tuhan kasih kita pun telinga dua? Supaya kita banyak mendengar. Tapi yang dipakai oleh orang Kristen, mulut dua, telinga satu. Kita paling banyak bicara, kita paling suka menggosipkan orang, lalu kita lupa siapa diri kita. Alkitab menegur kita dengan keras. Kita paling suka melihat pada kesalahan orang tanpa melihat pada kesalahan masing-masing kita. Telinga yang dua harus cepat mendengar, kita bolak-balik. Mulut yang dua, telinga yang satu. Jadi betul dengaran tutut, tidak puas kita kasih naik jari meme main. Itu kelemahan kita. Alkitab menegur kita dengan tegas di hari ini, cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Kalau kita mendengar, kita menyimak dengan baik, maka ketika kita berbicara itu, menyampaikan segala sesuatu tepat sasaran, dan kita bisa menggunakan bahasa yang baik dan benar, sehingga orang yang mendengar, dia puas dengan apa yang kita sampaikan. Tapi kalau kita baru dengar begini, kita hantam begini, ya pasti terjadi pertengkaran. Sebab apa yang kita sampaikan belum tentu sama seperti yang orang itu inginkan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa Yakobus memulai dengan mengingatkan setiap orang percaya bahwa cepat untuk mendengar dan lambat untuk berkata-kata? Sebab dengan perkataan itu 3 minggu yang lalu kita diingatkan, apa yang keluar dari diri kita itu yang menajiskan. Yakobus mengingatkan saudara dan saya bahwa kalau kita mau menyampaikan segala sesuatu, jangan sampai apa yang kita keluarkan ini menyakiti dan menduka citakan hati orang. Maka itulah yang menajiskan diri kita. Yang lain apa Bapak Ibu? Sebab amarah itu dia tidak pernah mengerjakan kebaikan di hadirat Allah, apapun alasan kita. Salah satu emosi yang tidak bisa kita kendalikan, yang tidak bisa kita kuasai adalah amarah. Tapi bagaimana amarah itu dikelola, amarah itu dioles sebaik mungkin, supaya ketika kita menyampaikan itu tidak mendatangkan dosa dalam diri kita. Di bagian lain, jika engkau marah, hendaklah engkau diam dan jangan berbuat dosa. Betapa bahayanya amarah itu Bapak Ibu Saudaraku, sebab dia tidak pernah mengerjakan kebaikan di hadirat Allah. Jadi sekarang kalau ada Bapak marah ke Mama marah, ingat, amarah itu tidak pernah mengerjakan kebaikan di hadirat Allah. Kenapa demikian Bapak Ibu? Kalau kita marah, membangkitkan juga amarah dalam diri orang itu, sehingga Roh Kudus itu tidak ada. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya satu mendengar dengan baik, ketika orang lain menyampaikan segala sesuatu, dengar, cerna, simak baik-baik, lalu ketika menyampaikan dengan bahasa yang santun, maka ada sukacita, damai, sejahtera itu dalam kehidupan persekutuan kita, baik di rumah tangga, keluarga.
maupun dalam persekutuan keluarga kita. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau Pak Tua pulang kerja capek-capek, rumah ada baru pel. Iya toh? Pace masuk dan sepatu sepono lumpur. Mama, maksudnya baik. Tapi ketika bilang, kok biji mata terlihat kayak itu ada baru pel, jadi perkara ke tidak? Jadi perkara. Pak itu ada capek-capek, panas-panas, kok lama-lama selap satu kali kok melekat di dinding itu. Orang ada capek coba bikin air putih kan. Nah, bahasa-bahasa yang seperti itu yang kadang-kadang membuat saudara dan saya terjebak dalam kehidupan dosa. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahaya dari amarah itu adalah mendatangkan dosa dalam kehidupan saudara dan saya. Lewat perkataan-perkataan kita, Alkitab berkata, jika ya, hendaklah engkau katakan ya, dan jika tidak, hendaklah engkau katakan tidak. Jangan untuk mengamankan diri kita, untuk membuat diri kita ada di posisi aman, kita menghalalkan segala cara. Jadi mau itu aja ketong tipu dia, mau orang tua ketong tipu. Tapi sekolah, sejam pulang sekolah, orang tua tunggu, belum sampai di rumah, padahal ada pergi di tamam rumah. Sampai di rumah orang tua tanya dari mana? Ada kerja PR, ada tugas tambahan, ada masih ada kegiatan di sekolah. Bapak Ibu Saudara, anak-anak, ingat, yang menajiskan kita, yang membuat dosa berkuasa dalam kehidupan kita itu bukan yang lain, diri kita. Ketika kita melakukan hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan lewat perkataan-perkataan kita dengan menipu, membohongi, maka kemuliaan Tuhan tidak ada pada saudara dan saya. Jadi kalau pulang sekolah, pulang kuliah, ada kegiatan, jujurlah kepada orang tua, katakan bahwa masih ada kegiatan. Kalau suami pulang kerja lat, istri pulang kerja lat, sampaikan bahwa ada persoalan di sana dengan baik dan benar, sehingga sukacita damai sejahtera itu ada. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang berikut yang mau disampaikan bagi Bapak Ibu saudara dan saya adalah pada bagian yang berikut. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Apa istimewanya firman Allah itu? Apa hebatnya firman Allah itu? Firman itu dia mampu menyelamatkan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Buktinya di mana? Bagian Alkitab bilang, dia menyelamatkan hidup kita, dia menyelamatkan hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu, yang kotor-kotor itu buang, singkirkan. Kehidupan kita yang lama itu tinggalkan dia. Datang kepada Tuhan, renungkan Taurat itu, lakukan Taurat itu, baru ajarkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagian Alkitab yang paling favorit, yang biasa saya bilang di atas mimbar ini adalah Esra 7 ayat 10. Esra itu dia melakukan segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan. Esra membaca, merenungkan, meneliti Taurat itu. Lalu yang berikut, setelah dia baca, dia renungkan, dia teliti, dia lakukan. Dia memulai dari dirinya, rumah tangga, keluarganya, baru yang terakhir dia ajarkan. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, yang kita lakukan ini, kita dengar firman Tuhan, lalu kita ajar untuk orang. Iya toh? Lalu orang akan bilang, kau sudah bikin kah belum? Kalau kau sudah bikin, baru kau ajar. Kebiasaan kita adalah membaca Alkitab, lalu kita bilang untuk orang, Alkitab bilang jangan begini. Kalau saya jadi orang itu bilang, kau sudah bikin kah belum? Baru kau ajar.
sama dengan saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan. Kalau kita menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan untuk orang lain, pertanyaan untuk kita renungkan, sudahkah saudara dan saya lakukan atau belum? Kalau belum bikin, jangan nasihat orang. Kalau belum mampu untuk buat, jangan bilang untuk orang lain. Lakukan dulu, baru ajar untuk orang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan itu dia dengan tegas. Kalau kita sampaikan ini, pendeta salah, majelis salah, itu firman makan kita. Apa yang kita sampaikan itu, firman itu ibarat pedang bermata dua, maju ke sana kena, mundur juga kena. Siapapun yang berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, maka yang pertama dia harus melakukan firman Tuhan itu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian yang berikut, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Yakobus mengajak saudara, Yakobus menghimbau saudara dan saya untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Artinya apa Bapak Ibu Saudaraku? Kita datang ke gereja, kita datang beribadah, firman Tuhan kita dengar, pulang kita lakukan berdasarkan apa maunya Tuhan lewat firman itu. Jadi bukan hanya kita mendengar, tetapi kita harus memberlakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Apa kekuatannya? Yang tadi dibilang, firman Tuhan itu mampu menyelamatkan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yakobus mengibaratkan seseorang itu yang hanya mendengar firman lalu tidak melakukan dalam kehidupannya, dia sama seperti orang yang sedang bercermin. Kita lihat muka, ya itu saja. Ada hidung di situ, ada mata, ada kening, segala macam rambut ada di situ. Itu saya tidak pernah berubah. Jadi kalau orang yang mendengar firman Tuhan, dia sama dengan orang yang lihat mukanya di cermin. Ya, rambut ada di sini, hidung ada di sini, telinga ada di sini. Itu saja, tidak ada pernah perubahan. Oleh sebab itu, peribahasa yang dipakai oleh Yakobus itu mau bilang bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, sebenarnya itu bahasa yang sedikit menyinggung. Iya toh? Bahasa yang sedikit menyinggung. Apa istilah bahasa Indonesia saya lupa tuh, personifikasi kah apa barang, peribahasa yang sedikit menyinggung. Kalau kita lihat muka di kaca lalu tidak ada perubahan dari diri kita, yaitu sama dengan kita mendengar firman Tuhan. Saya takut jangan sampai ketemu lihat muka di kaca begini lah ketemu tertawa. Itu bahaya tuh, kalau ketemu lihat muka di kaca lah ketemu tertawa, itu repot. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, oleh sebab itu janganlah kita menjadi pendengar-pendengar firman saja, tetapi kita harus mampu menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang mendengar firman Tuhan, ini hukum yang memerdekakan kita dalam bagian bacaan firman Tuhan. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hebatnya Alkitab itu hukum yang memerdekakan orang, hukum yang menyelamatkan orang, hukum yang menjadi penuntun hidup orang percaya. Jadi apa kurangnya kita, apa kurangnya saudara dan saya sebagai orang Kristen? Alkitab kita memberikan jaminan
bagi Bapak Ibu Saudara dan saya untuk diselamatkan. Amin. Kalau Alkitab itu memberikan jaminan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya untuk diselamatkan, maka kenapa harus hanya baca dengar? Alkitab itu harus dilakukan dalam kehidupan kita. Jadi kalau hari ini ketika kita dengar tentang jangan marah, mulai supaya jangan marah-marah. Kalau hari ini bicara tentang bagaimana kita harus berkata-kata dengan lemah lembut, maka mari kita mulai untuk berkata-kata dengan lembut. Sehingga suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang di sekitar kita, ketika melihat kita, mendengar apa yang kita sampaikan, kita melakukan segala sesuatu, orang terinspirasi untuk melakukan yang sama juga dengan saudara dan saya. Pada saat itu Allah di dalam Yesus Kristus dimuliakan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian yang berikut kembali Yakobus mengingatkan saudara dan saya untuk mengekang lidah kita. Di awal Yakobus bilang cepat mendengar tapi lambat berkata-kata. Di bagian akhir Yakobus juga mau mengingatkan betapa bahayanya barang kecil ini kalau tidak dikendalikan dengan baik. Apa lagu-lagu, memang lidah tidak bertulang, tapi lidah itu bisa kita atur. Lidah itu kita bisa kekang dia. Apa yang harus kita buat? Kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apabila seseorang menganggap dirinya beribadah tapi dia tidak mengekang lidahnya, maka ibadahnya sia-sia. Jadi kalau sekarang ketemu pulang dari gereja, lalu ketemu baku dapat dengan orang ada bikin salah di rumah, ketemu bakal lain dong gelap, percuma pergi ibadah. Kalau kita ada marah, kalau kita sampaikan bahasa-bahasa yang kotor keluar dari bibir mulut kita, maka percuma kita beribadah. Apapun yang kita lakukan sia-sia. Siapa yang bilang? Alkitab yang bilang. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, intinya Yakobus mau bilang bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, ada hubungan yang erat antara kemarahan itu dengan komunikasi. Bagian pertama tadi, kesimpulan dari bacaan kita. Kesimpulannya apa? Ada ikatan yang erat antara komunikasi dan kemarahan. Jadi kalau orang mau berkomunikasi, hendaklah hatinya sabar, tenang. Orang mau menyampaikan segala sesuatu, tidak boleh ada amarah dalam diri. Kalau amarah dalam diri, maka komunikasi itu akan tidak pernah jalan dengan baik. Sebab itu mendatangkan dosa dalam kehidupan kita. Yang kedua, Yakobus memberikan tips bagi Bapak Ibu Saudara dan saya di hari ini. Apa tipsnya? Bagaimana cara berkomunikasi dengan baik dan benar, sehingga orang yang mendengar juga bisa mengerti, memahami, tidak mendatangkan duka cita. Bapak Ibu bisa baca pada ayat yang ke-19. Itu jawaban kita. Apa tipsnya? Cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat juga untuk marah. Tipsnya yang diberikan oleh Yakobus bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang ketiga, Yakobus menekankan betapa pentingnya peranan firman Tuhan itu, Alkitab itu, dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Bagaimana agar firman Tuhan itu dia bisa tinggal, berkembang, bertumbuh, menghasilkan buah dalam kehidupan rumah tangga keluarga kita. Dan poin yang keempat, Yakobus mau mengajak Bapak Ibu Saudara dan saya untuk melihat mana sih ibadah yang murni, ibadah yang sejati, dan ibadah yang sia-sia. Bapak Ibu, sampai di bagian ini saya biasa bilang kita gereja terlalu salah banyak. Kita menjadi perampok-perampok intelektual.
Kita hanya kasih bagian untuk para duda, janda, anak yatim 1 tahun, cuman 1 kali. Pada saat 28 Desember baru kita kasih untuk janda, duda, anak-anak yatim. Ibadah kita percuma. Alkitab katakan demikian. Ibadah yang sejati, ibadah yang murni adalah mengunjungi anak-anak yatim, duda, janda, melihat mereka dalam kesusahan dan kesukaran hidup mereka, sambil menjaga diri kita supaya tidak tercemar oleh dunia. Bapak Ibu, di bagian yang terakhir ini Yakobus dengan tegas mau bilang, ibadah yang sejati, ibadah yang murni itu adalah bagaimana bentuk aplikasi kita dalam perbuatan kasih kita kepada mereka yang membutuhkan. Itu ibadah kita langsung diterima, api kita lurus, asap kita sampai ke surga. Tapi kalau tidak, maka percuma kita beribadah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, 4 poin ini yang mau disampaikan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang pertama, hubungan antara kemarahan dan komunikasi harus dijaga. Yang kedua, bagaimana kita menyampaikan segala sesuatu dengan baik dan benar. Yang ketiga itu, Yakobus menekankan pentingnya Alkitab sebagai penuntun hidup dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, Yakobus menekankan ibadah yang murni itu seperti apa, dan ibadah yang sia-sia itu seperti apa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema besar kita yang sesuai dengan yang diturunkan oleh Sinode GPI Papua, manusia hidup bukan dari roti saja, dengan subtema firman Tuhan, penuntun hidup. Lalu ketika saudara dan saya mendengar firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah meneruskan kabar sukacita ini kepada semua orang di sekitar kita. Dimulai dari mana? Dimulai dari diri kita. Sehingga ada sukacita, damai sejahtera, ada keselamatan yang saudara dan saya dapat dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.